dulu, habis bulanan baru itu. Pak Sony direkod, Pak? Oke, direkod. Ini saya juga nggak ngomong best practice ya, karena nanti kalau saya bilang best practice, nanti saya dihajar sama gengnya Bang Nendi. Gue juga takut sebenarnya ngomong gitu. Ya, makanya, jadi gue harus memastikan dulu nih bukan best practice. Disclaimer ya. Disclaimer dulu, disclaimer. Yang biasa kita lakukan, biasa gue mainnya di area abu-abu. Yang biasa saya lakukan. Terus yang penting customer senang sebetulnya. Iya. Betul. Customer nggak ribet, senang, udah itu aja. Membela yang bayar ya. Nah, invoice dibayar, invoice cair. Monggo, Pak. Kalau untuk bulanan, gue pakai cara lockdate. Ya. Sebenarnya itu kalau ada orang yang bilang biasanya mesti pakai ada proses-proses closing itu, sebetulnya kalau kita ngaca dari benchmark lah, istilah benchmark dari sistem lain, contohnya Accurate itu dia closingnya juga hampir mirip kayak Odoo gitu, malah mungkin dia nggak ada closing deh. Nah, proses closing bulanan dia itu hanya untuk multi currency. Jadi dia melakukan proses revaluasi utang piutang yang dalam currency lain. Nah, itu yang belum ada di Odoo. Ya, kalau gitu kita pasti custom. Itu standar. Maksudnya, sih. Belum ada gimana untuk realize sama unrealize itu ya? Iya, revaluasi. Ya. Jadi kan kita pakai mata uang IDR. Jurnal revaluasi. Iya, kita punya utang dalam currency lain. Nah, itu semua harus direvaluasi lagi akhir bulan. Tergantung kurs. Unrealized-nya itu. Iya, unrealized. Bahkan itu di EE ya, Pak? Di EE juga nggak ada ya, Pak? Nggak ada di EE. Nggak ada tuh. Itu unrealized nggak ada ya? Saya belum sampai situ. Itu kurs yang dipakai pakai kurs yang closing pas pada saat hari closing atau gimana? Hari closing, akhir bulan. Akhir bulan. Ya, walaupun closingnya awal bulan depannya, cuma kan pasti backdate dia kan. Iya, backdate. Nah, itu saya belum di EE nggak ada, yang pasti di EE nggak ada. Cuman kalau mau di EE yang ada itu saya pernah lihat ada namanya tax period, closing tax period. Cuman saya masih belum pernah nyobain juga itu cara makainya gimana. Mungkin Pak Kiki tuh yang suka nonton belajar dari course Odoo pernah lihat cara pakainya tuh. Belum sempat nonton. Iya. Ya, itu mungkin harus diekspor lagi masalah tax period, karena justru kalau dari sisi kita kan tax nggak perlu ada yang di closing justru kalau akhir bulan kan. Kalau di CE itu ada namanya tax adjustment tuh, Pak. Itu maksudnya. Itu apa ya? Adjustment itu mungkin akhir tahun ya, bukan akhir bulan ya. Oh. Itu kepentingannya apa saya nggak ngerti. Iya, saya juga nggak tahu. Mungkin di luar negeri ada kali proses tax closing gitu. Kalau untuk akuntansi secara umum, saya sih nggak pernah closing kayak gitu sih. Paling saya lockdate aja biasanya. Itu juga sebetulnya jarang sih lockdate itu dipakainya. Paling udah lewat tahun baru di lockdate. Nah, lebih ke arah keamanan ya, supaya jangan dirubah yang bulan lalu. Iya. Tapi invoice jurnal tuh bisa backdate loh. Standarnya ya. Bisa. Invoice jurnal kita bisa pilih tanggal, bukan backdate ya. Maksudnya pilih tanggal itu bisa. Tapi kayak SO, DO itu nggak bisa. Kan ada dua, Pak. Tanggal invoice dengan tanggal jurnal bisa beda. Enggak, Pak. Satu, Pak. Satu ya. Saya udah lihat ini bill date ini, terus pergi ke other info, itu ada lagi accounting date. Nah, itu beda tuh, Pak. Itu udah 13 ya? 12, Pak. Oh, 12. Nah, jadi saya bisa pilih misalnya bill date-nya sekarang. Tapi accounting date-nya nggak mesti sekarang, bisa besok, bisa kemarin. Itu ada kayak gitu, Pak, di Odoo 12, Pak? Ada, Pak. Itu yang di jurnal pakai accounting date ya? Harusnya pakai accounting date gitu. Jadi hati-hati juga mungkin. Walaupun dia bisa kita pakai. Untuk kebutuhan itu, Pak, buat tanggal tukar fakturnya beda. Jadi ada juga perusahaan yang
dia terbitin invoice, dikirim invoice-nya, tapi customer dia harus tukar faktur dulu. Customer apa vendor ya? Ini vendor saya buka. Iya, nah dia harus tukar faktur dulu, datang ke kantornya dia. Nah, baru dia maunya diakuinnya due date itu dari tanggal tukar faktur itu, bukan dari tanggal invoice terbit. Mungkin buat salah satu untuk itu kali gunanya. Iya. Nah, terus untuk yang closing tahunan, nah ini yang agak unik sebetulnya dari Odoo. Kalau di sistem lain, termasuk Odoo 8 sendiri kan dia ada proses ngebalik ya dari profit loss semua dimasukin ke retain earning ya. Nah, kalau di Odoo 9 ke atas, kita sebenarnya fitur itu dihapus dari Odoo. Nah, kita bisa bikin fitur itu, ngejalanin fitur itu secara manual, atau enggak kita main di reportingnya aja. Itu yang dilakukan sama accounting reportnya versi enterprise. Jadi kalau di sistem lain itu, kita narik neraca sama laba rugi itu start date-nya pasti tanggal dari unlimited, dari awal perusahaan berdiri sampai tanggal tahun itu gitu. Nah, kalau di Odoo untuk neraca seperti itu. Tapi untuk di laba rugi, dia langsung filter dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Makanya laba rugi tahun lalu udah nggak kebaca lagi sama si profit loss-nya versi enterprise itu. Mungkin saya ini bisa share. Nah, yang biasa saya lakukan sih gini, Pak. Jadi setiap akhir tahun itu saya melakukan jurnal manual tuh. Dari return earning ke return earning tahun lalu gitu. Jadi return earning-nya di nolin gitu. Return earning itu maksudnya semua pendapatan tahun lalu di nolin gitu? Tahun ini, tahun berjalan. Jadi gini, setiap tahun itu kan itu dilakukannya kan akhir tahun tuh return earning dipindahkan ke return earning tahun lalu. Karena ada beberapa perusahaan yang dia mau return earning muncul per tahun di neracanya gitu. Tapi itu nggak praktikal, nggak best practice. Biasanya dikumpulin aja di satu akun namanya return earning tahun lalu lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi pada saat closing tahun itu tuh biasanya dipindahin ke situ. Kenapa begitu? Karena biasanya juga kan kita harus melakukan jurnal dividen juga kan. Melakukan posting jurnal dividen dari return earning itu kan akun dari return earning juga. Nah, kan gini, dari misalnya kita udah tanggal 31 Desember nih, terus masuk ke 1 Januari kan. Iya, nah, 1 Januari dilakukannya. Di prosesnya melakukan apa tuh, Pak? Jurnal berarti? Jurnal balik? Jurnal balik. Apa pada apa? Return earning yang yang berjalan itu di debit, kreditnya return earning tahun lalu. Berarti ada 2 akun terpisah ya? Ada rekening 2 akun terpisah, Pak. Iya. Jadi biar apa? Biar nanti pada saat Januari closing book itu jadi return earning-nya untuk Januari 2021 gitu loh. Tanggalnya tanggal berapa? Januari. Tergantung mereka closingnya apa. Kan laporan pajak tuh biasanya Maret gitu. Ya tergantung mereka. Dia mau membukukannya tahun lalunya di bulan apa. Januari 2021, Februari 2021 ya bebas. Kalau closing pasti Desember dong. Iya Desember, cuman biasanya kan dia baru tahu nilai semuanya Pak. Jadi gini, Desember itu secara pembukuan closing, tapi adjustment itu masih berjalan sampai ini Pak, sampai Januari lewat biasanya. Iya, biasa gitu. Bisa kalau paling cepat perusahaan tanggal 5 udah selesai. Tanggal ada yang tanggal 15 udah selesai gitu loh. Kan dia kan harus checking ledger, checking. Jadi closing tahunan itu dia ngecek ulang lagi P&L neraca ininya 12 bulan sebelumnya gitu. Ada perubahan lagi nggak? Karena kan tiap bulan kan dia ngeprint tuh didokumentasikan lah gitu. GL-nya, P&L, neraca tiap bulan. Mungkin kalau sekarang pakai PDF kali nggak di-print ya. Di PDF-in selama 12 bulan, terus dicek lagi pada saat closing kalau itu semuanya normal, ya udah tinggal adjustment di akhir tahun gitu. Adjustment akhir tahun itu biasanya juga banyak approval internalnya tuh. Apa aja yang di-adjust gitu.
pengajuannya biasanya ke CFO-nya. Kalau CFO-nya udah oke ACC semua, ya udah langsung dilakukan adjustment. Itu biasanya Januari tuh. Di Januari dilakukannya. Nggak mungkin di Desember sih, Pak. Iya, pasti Pak. Januari. Kalau kayak gitu berarti kalau kita mau lihat return earning di Januari nggak bisa berarti ya? Selagi return earning-nya gini, selagi bulan Januari belum closing book, ya nggak ini apa kan gini. Kalau tanggal 5 return earning-nya sudah di jurnal, berarti kan return earning 2021 kan 0 lagi kan? Iya, tapi kalau tanggal 1 berarti belum 0 kan? Tanggal 1 belum 0. Itu konsekuensinya, Pak. Makanya kalau makin lama tanggal 15 baru di jurnal ya berarti itunya belum 0 di tanggal 15 gitu. Accounting date-nya tanggal berapa, Pak, maksudnya? Accounting date karena back date aja. Kenapa? Kalau jurnal kan bebas bisa tanggal berapa aja gitu. Berarti Bapak bikinnya 31 Desember ya? Tetap 31 Desember kan? Di kelas tadi itu. Tergantung kebutuhan mereka. Kalau mereka tetap mau real date yang dilakukan real date ya bisa di tanggal real date. Harusnya nggak 31 Desember sih. Kalau nggak nanti pas buka balance sheet tahun lalu angkanya udah kecampur sama return earning itu nanti. Ataupun di tanggal 31 itu sih tergantung ininya gitu sih ya. Kebutuhannya perusahaan masing-masing. Bukannya tanggal 1 harusnya apa ya? Kalau menurut saya sih Pak Kiki, kalau untuk jurnal penyesuaian, jurnal penutup itu mesti tetap dilakukan paling lambat di akhir periode laporan ya. Misalnya kita kan biasanya pakai 31 Desember ya. Nah, jurnal penutup itu harusnya dibuat tanggal 31 Desember. Walaupun misalnya kita jurnalnya dilakukan tanggal 5 gitu. Tetap tanggalnya harus kita pakai tanggal 31 Pak Kiki. Oke. Karena nanti seperti yang tadi saya sampaikan itu, kalau misalnya kita tanggal jurnalnya pakai tanggal 5, nanti laporan keuangan 31 Desember itu nggak valid nanti angkanya. Jadi prosesnya di tanggal 31 itu sesuai dengan proses akuntansi lah. Tanggal 31 itu kita lakukan jurnal penutup, nah di tanggal 1-nya itu kita lakukan jurnal pembukanya, jurnal pembaliknya dia. Kalau ada yang perlu dibuka lagi jurnalnya. Kalau ada yang perlu dibuka lagi gitu ya? Ya, ada yang perlu dibuka itu beberapa. Nah, cuman yang saya jadi pertanyaan di sini untuk jurnal-jurnal penyesuaian itu kita entry-nya kan langsung masuk ke jurnal entries ya Pak Kiki ya. Saya nggak tahu untuk yang custom itu sama nggak tempatnya di jurnal entries atau dia ada tempat misalnya untuk adjustment itu ada satu menu tersendiri atau gimana? Adjustment apa Pak? Yang kemarin kata Bang Nedi PR2013 itu kan? Jurnal penyesuaiannya, karena kalau saya kesulitannya, kalau saya lakukan langsung jurnal entry jurnal penyesuaian di jurnal entries itu, nah pada saat kita mau men-tracking itu kita agak susah. Ini kapan sih kita ada lakukan buat misalnya koreksi gitu ya, ada jurnal koreksi itu biasanya kesulitannya kita di sana. Dibikinkan jurnal ininya Pak, jurnal operatingnya Pak. Kan ada miscellaneous tuh Pak. Biasa pakai operatingnya miscellaneous itu. Jurnalnya iya. Betul. Bapak bikin satu jurnal lagi untuk adjustment. Jadi pada saat Bapak mau filter yang jurnal adjustment ini aja. Kayak opening balance. Opening balance saya nggak pakai miscellaneous, pakai opening balance jurnal gitu. Oh, buat jurnalnya dibuat lagi satu. Gitu. Tipe jurnal. Tipe jurnalnya. Ya? Iya, adjustment saya juga bikin adjustment jurnal gitu. Closing saya bikin closing jurnal. Jadi nggak ganggu transaksi gitu loh. Yang transaksi ya di situ semua. Kalau saya mau ngecek yang apa saya melakukan adjustment apa saja, saya pakainya itu di situ Pak. Iya, gitu. Iya. Gitu ya. Good idea itu. Itu kemarin yang gue bilang di grup tuh gue tanya Bang Nendi kalau pakai jurnal khusus adjustment gimana? Tapi nggak disautin sama dia. Oh. Tapi udah. Terus yang periode 13 apa maksudnya? Kalau itu kan dia ngikutin sistemnya O28, jadi setiap jurnal tuh ada periodenya. Jadi udah ada 1 sampai 12, dibuat lagi periode ke-13. Jadi kalau misalnya kita mau narik yang tanpa adjustment, ya kita exclude aja yang periode 13. Karena sebenarnya
kalau pakai yang jurnal khusus adjustment itu juga, kalau Bisa, mau ya? itu juga bisa sih harusnya sih. Nggak dikeluarin jurnal Iya, tipenya. tuh. Di Iya. sini ada akuntan profesional nggak sih Pak yang lagi online nih, yang lagi join gitu? Coba ngacung. Kali aja ada yang ngacung gitu kan. Pengen ditanya sebenarnya secara finance itu wajib atau cuma hanya sebatas yang penting laporannya benar dari prosedur bulanannya juga benar, apa emang harus ada periodnya seperti kalau dari Bang Nendi kan tuh kayak suatu yang wajib banget gitu kan. Nah, saya cuma mau dengar dari user finance nih yang belum pakai Odoo gitu. Kalau seandainya kita bisa mengakomodir kebutuhan finance tanpa closing bulanan yang konvensional gitu ya. Ya, saya kan gini Pak, saya kan background-nya keuangan sebenarnya. Nah, dulu saya pernah di perbankan. Nah, di perbankan itu Pak, itu bahkan periode, kalau kita tahunya kan periode itu ada 12, 13 lah menurut Pak Nendi. Di perbankan itu bahkan bisa per hari Pak. Gitu. Dia tuh beda-beda, tergantung lah ya strukturnya macam mana. Jadi dianggap satu hari itu satu periode gitu. Dan satu periode itu harus closing. Macam gitu. Closing itu ada record-nya gitu, Pak. Jadi emang harus ada semacam milestone ini udah close gitu. Atau kalau di Odoo kan cuma nge-lock date doang tuh, Pak. Jadi lock-nya bisa diganti-ganti maju mundur tuh malah. Nah, sebenarnya itu yang saya pertanyakan sih. Cuman saya kemarin tanyanya ke Bunhin kan. Itu apa sih? Gue kagak ngerti kenapa diprotes gitu maju mundurnya. Which is nggak ada masalah, saya rasa. Nah, mungkin itu dia. Kalau di SAP mungkin gini Pak, bedanya gini. SAP itu R3 ya. Itu dia closing-nya itu bisa dipilih. Kita mau closing-nya di bulan apa. Makanya di salah satu screenshot-nya Pak Nendi kan kemarin dia bisa milih mau closing periode berapa gitu kan. Iya. Jadi bukan maju mundur istilahnya, dia tinggal milih periode berapa. Itu kayak Odoo 8, Pak. Odoo 8 udah begitu dari dulu. Nah, gitu. Iya, kan dia bawa ke Odoo 10. Cuman sebetulnya bahkan bisa milih kalau di SAP dia bisa milih kalau dia multi company dia bisa milih company mana yang di close, company mana yang enggak gitu. Lock date di Odoo juga kayaknya company ini deh, per company deh. Per company ya. Di Odoo juga per company, Pak. Jadi nanti pas Bapak login, pilih company yang di atas, nanti setting lock date itu sesuai dengan company yang Bapak ada sekarang. Oh, iya. Nah, itu per company. Sebenarnya kalau menurut saya sih di Odoo lebih fleksibel lagi Pak ya, lebih bisa periode harian karena bisa maju mundur itu loh. Dan tanggalnya itu benar variabelnya dynamic kan. Kalau dibuat statik gitu, nah saya juga bingung itu kenapa itu bisa dikomplain karena saya sendiri kan nggak punya background finance nih, saya cuma konsultan. Saya lebih ke teknis malah, cuma di fungsional ya mau nggak mau kan emang harus belajar. Tapi kalau dari sisi saya sendiri itu cukup mengakomodir bahkan bisa closing harian seperti Pak Panca bilang tadi kan. Iya. Itu iya, bisa betul. Bisa ini karena periode itu nggak mesti tanggal 1 sampai tanggal 30. Ada juga company satu periode 1 bulan 2 periode. Iya. Jadi 1 15, 16, 30. Ada juga yang per hari, ada juga yang per minggu, macam-macam gitu loh. Nah itu banyak lagi. Kalau di Odoo lama itu cuma support, kalau nggak salah saya itu 3 bulanan sama bulanan. Nah makanya kalau di Sun System atau di R3 itu dia 3 digit tuh periode dibikinnya. Batasnya 3 digit. Berarti kan harusnya yang Odoo sekarang itu lebih fleksibel. Makanya saya agak kurang paham ya gap-nya di mana gitu nanti. Kan kadang-kadang karena saya bukan orang finance, kalau Bang Nendi ngomong saya juga nggak ngerti Pak. Jadinya saya nggak bisa nge-counter. Ya, karena yang dia omongin tuh udah masalah apa ya? Udah bukan masalah di laporan yang
Teori akunting. Yang biasa lagi gitu loh. Udah ada birokrasi di dalamnya, udah ada ini ada itu kan. Nah itu saya nggak tahu tuh best practice-nya di mana di Indonesia. Ya, background-nya auditor juga sih. Jadi dia udah sampai level nanti pas di audit itu best practice-nya juga gimana. Iya. Mungkin yang bagus sih kalau misalnya di audit tuh bisa niru SAP. Di SAP itu ada namanya monthly closing cockpit. Nah, gitu. Ada kayak cockpitnya lah. Dia bisa ngetahui apa yang harus dilakukan pada saat sekitar jam 1. Apa yang harus dilakukan pada saat closing. Itu sih mungkin kalau kita bisa bikin add-on-nya itu bagus. Karena kan salah satu prosedur closing adalah tidak boleh ada vendor bill ataupun dokumen yang berstatus draft pada tanggal bulan sebelumnya, pada tanggal bulan closing yang masih berstatus draft gitu loh. Itu teman-teman sering lakukan nggak sih? Enggak, kita sih nggak pernah ngecek itu sih. Nah, itu belum dijagain sih Diodo Pak itu. Nah, itu harus dijagain sebenarnya. Jadi ketika misalnya nih tanggal 28 Januari gitu ya, kita mau closing bulan Januari gitu kan, maka orang accounting-nya itu harus ngeliatin mana yang masih berstatus draft di bulan Januari. Kalau belum, pilihannya adalah dia cancel atau pindahin tanggalnya ke bulan berikutnya. Itu sih prosedurnya salah satunya. Halo. Ikut nimbrung nih. Ya. Oh, ada Pak Edi dari Surabaya nih. Ya. Kalau masalah apa tadi yang log itu, biasanya kalau di modul-modul add-on untuk log date, itu ada logiknya dia pasti udah ngecek. Jadi pada saat dia mau nge-log, dia akan ngecek semua journal entry, kalau masih ada yang unposted, dia nggak mau nge-log. Nah, jadi memang harus nambahin modul log date itu. Iya, itu. Itu untuk closing. Bahkan memang log date itu didesain bisa untuk per hari kayak case-nya yang perbankan tadi ya. Bisa juga per bulan. Gitu. Saya belum pernah nyoba sih, Pak. Tapi biasanya waktu pernah saya pakai SAP by Design tuh kita tetap bisa closing walaupun masih ada tuh vendor bill yang statusnya draft. Akhirnya itu jadi merah. Lihat lagi. Kalau di Odoo dia based on journal entry. Kalau draft nggak kecek kayaknya Pak Edi. Kalau di Odoo vendor bill masih draft dia nggak peduli ya. Nggak ngecek dia, ngeceknya journal entry aja. Iya. Nah cuma sekarang yang Odoo 13 kan invoice vendor bill. Tapi sama sih, karena state-nya beda antara walaupun dia secara teknikal sama, account move sama journal entry-nya sama, tapi state-nya beda-beda. Jadi untuk journal entry dia punya status sendiri, untuk invoice vendor bill-nya itu punya status sendiri. Tapi ketika kita bikin draft invoice, otomatis udah langsung bikin journal entry, Pak? Iya, journal entry, state langsung journal entry. State-nya unposted. Iya, kalau invoice post dia langsung post juga otomatis. Iya. Malah kalau bikin aset, dulu kan kita bisa bikin depreciation board. Itu kan cuman model lain lagi ya, aset lain gitu. Nah, kalau di Odoo 13 dia langsung bikin journal entry loh. Nah, itu yang agak sebenarnya lebih bahaya itu sebenarnya sih. Tapi posisinya draft. Enggak langsung post-it draft. Iya, cuma jadi banyak banget. Kita jadi punya journal entry sampai tahun 2028 gitu kalau kita punya aset yang 7 tahun sekarang. Iya, datanya pasti redundan, Mbak. Itu kan dibalikin ya sebenarnya dari normalisasi level 1 ke 2 gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya permasalahan draft ini adalah itu bagian dari closing-nya orang accounting, Pak. Jadi saya rasa sih ya itu normal. Kalau saya ya, maksudnya pandangan saya gitu ya. Dia kan orang accounting kalau mau close book ya harus cek seluruh transaksi yang masih outstanding, dia ngecek AR, AP, dia ngecek postingan dari buku itu udah benar apa belum gitu. Baru dia berani closing. Iya, mungkin dari sisi itu betul sih. Tapi kalau yang udah biasa pakai versi-versi sebelumnya agak nggak biasa kalau ada jurnal yang masih unposted tapi udah sampai tahun 2008 gitu sih.
Ya, tinggal dibiasain sebetulnya. Saya mau tanya nih, kalau dari temen om di sini nih, kalau jualan Odoo pernah ada masalah mengenai accounting? Karena accounting jadi nggak jadi gitu proyeknya gitu. Ada nggak sih? Belum pernah, community. Masa di community atau di mana, Pak? Community. Kalau kan kita nggak bahas di sini. Kita bahasnya community aja. Kan ada itu, Odoo Mates. Nggak, maksudnya ada pengalaman nggak dari teman-teman gara-gara accounting? Karena saya juga mau tahu dari teman-teman ini pernah akhirnya project ini nggak jadi gara-gara accounting gitu. Kalau yang lain kan udah pasti bisa di custom, nggak ada masalah kan? Nggak ada. Nggak ada kan ya? Jadi maju aja kan? Kalau Om Dendi kali Pak yang punya pengalaman Pak, karena sering komplain. Kalau kita sih belum ada ya selama ini, alhamdulillah belum ada isu setelah ngomong sama finance-nya, setelah ngomong sama departemen finance dan keuangan itu oke-oke aja dengan Pak kita punya ini, metodenya seperti ini cuma support ini. Kita ngomong CE ya, Om Radit, kita ngomong CE ya. CE juga sama Pak, pakai add-on yang dipunyanya siapa? Cybrosys itu sama punya Odoo itu kan. Iya. Hampir nggak ada bedanya, cuma beda bentuk report doang. Iya. Saya rasa sih kita kalau itu ya maksudnya jangan ragu untuk CE maju gara-gara nggak ada accounting, hajar aja kali. Kalau saya belum jujur saya belum nemuin yang komplain dengan bentuk accountingnya Odoo selama kita juga pakai Odoo 10. Maksudnya migrate dari Odoo 8 tuh udah dari pertama kali Arkana didirikan ya. Jadi memang kita udah nggak nyentuh Odoo 8, itu pun kalau ada customer Odoo 8 itu klien cuma maintain modul-modul lama gitu. Misalnya dulunya pakai Odoo 8, terus akhirnya dia ganti vendor, minta kita maintain gitu kan. Dan kita benar-benar nggak ada pakai Odoo 8 lagi di project-project kedepannya. Dan yang dimana itu ya bentuk finance-nya dari Odoo 10 sampai 13 kan sama tuh. Kurang lebih sama ya. Beda-beda tipis lah, atau banyak bedanya. Nah itu belum ada yang komplain. Mungkin Pak Edi yang lebih lama lagi tuh pakai Odoo 10 di Surabaya. Ya mungkin Pak Edi bisa share ke kita Pak Edi. Kalau saya project fail gara-gara accounting system nggak pernah ada. Cuma waktu berjalannya implementasi, debat dengan orang accounting itu paling sering. Karena ada banyak ritualnya orang accounting konvensional dengan Odoo itu banyak, ada beberapa hal itu yang beda banget gitu. Contohnya? Ya, contoh kalau masalah closing ya, itu kalau konvensional, ritual konvensional kan mereka ada jurnal. Dan lebih parah lagi, yang nggak bisa dihandle oleh Odoo, adalah ritual mereka itu adalah ada laba bulan berjalan, dan laba tahun berjalan, dan laba ditahan tahun lalu. Nah itu pasti Odoo nggak bisa handle tuh. Karena ada laba bulan berjalan, kemudian ada laba tahun berjalan. Nah, itu kalau di struktur laporan keuangan atau struktur laporan laba ruginya Odoo dan neraca itu sulit dihandle, kecuali kita custom. Atau mungkin ada yang pernah bisa handle gitu nggak? Oh, di Odoo 8 bisa sih dulu saya Pak. Tapi Odoo 10 mungkin kalau bulan berjalan kayaknya ini deh, repot banget ya. Iya, di neracanya mereka bikin selalu ada akun bulan berjalan. Nah, itu hanya kita debat, saya bikin penjelasan seberapa urgensinya akun itu ada di kepala 3 ya, di modal ya tuh ya, laba bulan berjalan. Toh di laporan laba rugi pun per bulan kita bisa lihat. Itu jadi ada perdebatan situ dan kita harus buka insight, bikin wawasan ke mereka cara modern accounting itu seperti ini. Lebih simple sebenarnya daripada ritual mereka gitu. Iya, betul. Kalau laporan perubahan modal, Pak, gimana create-nya? Journal entry udah aja, Pak. Paling simple journal entry. Nggak, di reportnya di sebelah mana Bapak bikin? Perubahan modal di... Kan sebenarnya kan laporan keuangan tuh 3 minimal kan? Balance sheet, profit and loss, perubahan modal. Oh, belum pernah saya pengalaman biasanya cuma laba rugi aja sama balance sheet, profit and loss, and balance sheet. Sama cash flow terakhir, 4. Cash flow kebanyakan custom, dan cash flow-nya banyak klien kami itu cash flow-nya macam-macam. Kadang mereka cuma simple aja, tapi ada yang agak ribet. Itu kebanyakan custom.
Pajak kan custom cash flow ya Pak ya? Iya, custom. Karena Odoo sendiri pun kan nggak punya cash flow itu. Nggak ada, iya. Nggak ada. Ada laporan yang ini apa manajemen reporting itu nggak ada apa-apanya dalamnya. Basicnya Odoo kan cuma profit and loss sama balance sheet ya, sama ledger ya, partner ledger. Gitu. Pak Edi, mau nanya masalah closing tahunan dong Pak Edi. Iya. Untuk mindahin dari laba tahun berjalan ke laba ditahan biasanya pakai cara gimana Pak Edi? Journal entry juga. Isinya apa? Ya. Isinya semua akun laba rugi. Ya, yang laba kalau istilah mereka itu laba tahun lalu ya, laba tahun lalu itu yang dipindahin ke laba tahun berjalan. Jadi profit and loss 1 tahun itu di jurnal balik ke laba tahun lalu atau laba ditahan. Berarti pakai caranya closingnya Odoo 8 ya? Iya, tapi cuma pakai journal entry aja Pak, nggak ada modul khusus. Return earning aja Pak ya? Iya, return earning itu kan laba ditahan kan ya, tahun lalu. Oh. Terus itunya apa tanggalnya? Tanggal 1 Januari bukan? Tanggal 31. Kalau saya biasa tanggal 31 Januari. Oh, 31. Per tanggal 31 per akhir periode. Nol lah nanti Pak labanya. Nah, ini memang agak kalau di Odoo 10 dia ada strateginya lagi, ada satu akun yang nggak tampak di kedua laporan keuangan, dia sebut undistributed profit and loss. Kepalanya itu 99999. Nah, itu ditransit ke situ itu lebih smooth anunya laporannya. Termasuk nanti kalau kita mau create saldo awal itu enak dilewatin situ. Oke. Di Odoo 12 nggak ada. Tapi kalau Odoo 12 kita mau strategi gitu bisa, iya. Ada kayaknya Pak, undistributed nggak ada ya? Nah, bisa dilewatin situ Pak, transit situ. Jadi tanggal 31-nya ke situ, nanti tanggal 1-nya dilawan lagi dari situ bisa. Jadi untuk transisi antara 31 sama 1 kan. Buka tutup gitu ya? Iya, untuk buka tutupnya supaya dilaporkan. Kalau kita pindahin di tanggal 31, begitu kita mau narik laporan laba rugi tahun lalu jadi 0 dong, Pak. Laba rugi tahun lalu. Dianggapnya udah tahun lalu gitu loh. Tapi pasti kan butuh dong buat analisa dari tahun sekarang. Iya. Makanya kalau saya biasanya di tanggal 1 baru saya jurnal itu tanggal 1, bukan di 30. Januari ya? Januari. Nah, kalau saya sih itu harus ada yang dikorbankan sih memang. Kalau saya sih ngakalinnya gini Pak Kiki. Jadi saya bikin ada akun pertama laba ditahan, kedua laba rugi tahun lalu. Nah, misalnya tahun lalu kita punya total laba rugi semuanya 100 juta gitu ya. Nah, saya bikin jurnal tanggal 1 laba rugi tahun lalu pada kredit, debitnya di laba ditahan. Kredit dong. Tahun berjalan kan? Laba rugi tahun lalu di debit, laba rugi tahun berjalan, laba ditahan di kredit di tanggal 1. Itu jadi cuma 2 jurnal item doang tuh jadinya tuh. Iya, memang 2 jurnal item doang. Nggak harus income dibalik, HPP dibalik gitu. Nggak perlu. Kalau saya nggak kayak gitu. Cuman RE-nya aja, kita ambil RE-nya aja. Benar. Total RE berapa dibalikin aja di situ gitu. Udah selesai. Iya. Nah, itu mungkin cara apa ya? Itu sebenarnya shortcut cara simpelnya ya. Secara auditor nanti gimana kalau di audit? Saya belum pernah di audit juga soalnya. Kalau secara akuntansi memang begitu, Pak. Kebetulan saya sendiri juga kan basicnya memang akuntansi ya. Dan kenapa perusahaan kita sampai beralih ke Odoo ini, ya salah satu alasannya karena masalah akuntansi, Pak. Itu. Jadi kita dulu masih pakai program yang underdose gitulah, ya, dan tidak ada akuntansinya, dan beberapa kali ya kita kena masalah di pajak. Nah, karena masalah ini akhirnya kita pakai Odoo ini. Itu. Kalau saya lihat sih semua prosesnya yang ada di Odoo ini sebetulnya sudah bisa digunakan. Yang penting kita punya pengetahuan akuntansinya, Pak. Contoh
kayak tadi ada yang share siapa Pak Kiki ya, Pak Kiki ya. Iya, Ada Pak. yang share yang diskon itu. Nah, itu mungkin secara alurnya sudah benar, Pak. Tetapi secara akuntansinya, ya akunnya itu mungkin yang kurang tepat menurut saya. Gitu. Iya, Jadi, akunnya, tinggal setting akunnya ya. Ya, setting akunnya. Sebetulnya ya Odo ini sudah tergantung kalau misalnya kita punya basic akuntansi, pasti kita bisa manfaatkan. Bisa Kalau jalan ya, Pak? masalah closing-nya itu ya kalau secara akuntansi yang konvensional yang umum juga teknisnya seperti itu. Di akhir tahun itu kita mesti harus buat jurnal jurnal penutup. Kemudian di awal tahun kita buat jurnal pembukanya itu ya. Jurnal pembukanya itu ya salah satunya itu ya laba tahun berjalan di tahun lalu itu ya kita harus pindahkan menjadi laba tahun lalu di tahun berikutnya. Nah, kalau tadi ada disinggung kayak closing yang bulanan itu menurut saya juga ya di akuntansi memang nggak ada. Yang kita ada itu closing itu pasti sesuai dengan periode akuntansinya ya. Tetapi kalau kita mau laporan bulanannya, ya kita tinggal filter periodenya aja dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, ya laporannya udah keluar kalau yang di Odo ini. Yang penting kuncinya adalah transaksinya harus disiplin. Karena kan kelemahan dari orang-orang itu kan biasanya pencatatannya itu tidak disiplin. Misalnya transaksinya seharusnya udah terima uangnya, misalnya seminggu yang lalu, nanti baru dibukukan minggu depan gitu misalnya, itu kan tidak disiplin. Itu sebenarnya masalah teknis kedisiplinan aja sebetulnya menurut saya. Maaf teman-teman ya, saya offline dulu ya, ada acara keluarga. Lain kali saya join lagi. Oke, makasih Pak Edi. Ya, Oke, makasih Pak Edi. Ya. Makanya suka ada pelatihan accounting for non accounting. betul. Iya, itu kadang-kadang. Ya, menurut saya sih kalau misalnya rekan-rekan programmer di sini ya punya pengetahuan akunting, dan saya yakin sih udah pasti programmer itu udah pasti paham minimal flow-nya akuntansi itu udah ngerti ya, karena kalau enggak ya gimana mereka mau mengerjakan kan, karena tujuan dari sistem ini ujung-ujungnya pasti semuanya untuk akuntansi. Kenapa ya? Karena ya secara peraturan juga kalau perusahaannya PT itu sudah wajib memakai pembukuan. Kemudian perusahaan-perusahaan yang PKP yang omsetnya 4,8 M setahun itu udah wajib pembukuan. Ya, kemudian UMKM sekarang kan lagi dilirik sama pemerintah ini lagi sebetulnya ujung-ujungnya mau dipajakin sebetulnya. Nah, sebetulnya peluangnya untuk pasar Odo ini menurut saya sih cukup besar ke depannya. Tetapi catatannya mungkin kalau menurut saya pribadi ya, catatannya yang penting mungkin dari rekan-rekan ini untuk harganya itu ya harusnya ada harga yang standar lah. Artinya pada saat kita mau beli Odo itu ya udah jelas, oh ini loh harganya, dan itu juga mestinya segmennya harus ada. Jangan sampai nanti ya kalau misalnya kemarin kan ada presentasi yang harganya 400 sekian itu ya kalau misalnya dengan ukuran size bisnis hanya 1 M gitu ya cukup berat juga gitu loh. Tapi saya yakin juga kalau misalnya size bisnisnya anggaplah hanya 1 M, 2 M, pasti juga kebutuhan sistemnya tidak akan seribet yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang multinasional. Itu sih seharusnya artinya ya ada produk, mana produk untuk UMKM, mana untuk produknya yang kelas menengah lah anggap misalnya, dan itu ada standar harganya. Misalnya untuk perusahaan yang kelas menengah seharusnya kita pasang harga sekian. Jadi kita lebih kalau perusahaan juga mau nawar ya lebih enak. Tapi kalau udah begitu seperti saya waktu di awal itu memang ada yang nawarin ya yang dari lokal. Tapi begitu dikasih harga, waduh kayaknya tidak sesuai dengan kondisi perusahaan kita gitu loh. Akhirnya ya kita memutuskan cari yang enterprise ini. Kemarin implementasi sama siapa Pak? Kalau boleh tahu. Saya sendiri Pak. Oh sendiri. Iya. Oh, luar biasa. Beli license-nya aja. Iya.
Iya, berarti mantap berarti. Tanpa success pack, Pak Junan. Wis. Yang lead Pak Nyoman berarti. Iya. Pak Nyoman. Jadi sebelum itu saya belajar di YouTube 2 bulan, Pak. Gitu. Sampai juga ikutnya sempat online yang kelasnya Pak Daniel juga sempat, terus beli e-booknya Pak Daniel, dan setelah itu baru kita implementasi. Tetapi secara basic kebetulan saya akuntansi kan, jadi tidak pernah lah. Kemudian bisnis proses ya saya sangat paham gitu untuk bisnis proses. Sehingga berarti nggak ada custom Pak ya? Custom ada Pak, saya custom setelah jalan Pak. Yang penting jalan dulu. Okay. Yang custom sendiri? Saya custom sendiri, belajar juga dari internet ini. Dari Om semua di sini juga. Odoo Studio. Pakai Odoo Studio, ya betul. Odoo Studio. Ini pakai Odoo Cloud, Nan? Nggak pakai Odoo SH, nggak pakai VPS, Odoo Cloud yang beli cuma license saja. Iya. Berarti nggak di custom, nggak ada bisnis proses ya, semuanya hanya tampilannya aja ya? Iya. Paling yang custom juga kan report, paling yang gitu kan. Kalau yang bisnis prosesnya, ya kalau dari aplikasinya Odoo sendiri sudah cukup memenuhi lah. Biasanya dan saya yakin juga di setiap company itu yang paling banyak diminta custom itu kan paling biasanya report yang gitu kan. Kalau yang lain-lainnya sih saya rasa bawaannya Odoo udah cukup lah kalau untuk standar aja. Iya. Ya, dari sisi end user sih emang ini ya. Ya tadi sih aku mau komenin soal Pak ini yang Pak Nyoman itu yang soal harga itu Pak ya. Ya memang standarnya memang belum ada sih di sini saat ini. Nggak tahu teman-teman yang lain tuh.